fokus kepada satu hal gitu loh. Itu bukan serabutan ya, jadi musim serabutan, wah ada sekarang tren musik ini nih campur sari nih, jadi kempot nih misalnya, wah saya kasih gitu dikit gitu ya. Yang terpenting adalah cuman dua, jago banget, kalau unik banget gitu. Nah kalau bisa keduanya lebih bagus lagi, udah jago, unik juga, nah itulah yang akan berhasil make it gitu. Saya sekolah di Balawan karena saya suka dengan tempatnya dan gurunya baik-baik. Saya belajar alat musik drum. Karena dulu pas SD suka berkendang. Menurut saya Balawan itu adalah seseorang yang baik hati, dan nggak pernah pilih kasih lah. Nah dengan perkembangan zaman sekarang, perkembangan zaman sekarang yang berbeda tentunya, saya juga harus menyesuaikan, adjust dengan era new normal apapun itu istilahnya sekarang, harus adjust. Jadi saya dengan sekolah musik ini saya kombinasikan antara kurikulum yang saya dapatkan di Australia, apa sih basic-basic yang orang harus tahu. Kamu mau jadi Indonesian Idol apa-apa, tapi yang kamu harus tahu apa gitu. Basic-basic itu tidak boleh dilupakan. Ya. Jadi tidak berjalan dalam gelap itu istilahnya, untung-untungan. Jadi kita tetap harus ada pondasi dasar seperti itu untuk mau jadi musisi atau seniman atau penyanyi. Nah itulah saya combine, dan yang sekarang adalah apa? Membangun kepercayaan diri. Itu penting bagi saya. Jadi di sini hanya tidak sebatas hanya orang belajar musik, tahu teori, tapi bagaimana saya membangun suatu komunitas di mana anak-anak itu bisa berinteraksi, belajar berbicara. Yang kan istilahnya istilah Bali itu koh ngomong kan gitu ya, koh ngomong seperti dulu itu ya. Anak udah jago dia karena dia ngomong, nggak ada yang tahu gitu. Tidak ada yang mempush mereka, encourage itu membuat mereka bangkit kepercayaan diri mereka ya. Jadi di sini makanya dengan itu saya buat sistem di mana anak-anak di sini mau dia bisa main udah pinter apa nggak pinter, mereka harus perform baik itu di hall di sini dengan skala kecil, hanya ditonton oleh orang tuanya atau kakak adiknya boleh di sini. Setiap bulan itu ada konser khusus untuk family istilahnya, yang watching family mau dia salah segala macam, tapi untuk membangun kepercayaan diri mereka, menatap mata orang dan berbicara selamat pagi semuanya, seperti kan belum tentu semua orang bisa kan, belum tentu semua orang bisa berdiri di panggung. Nah itu dimulai dengan di depan keluarga mereka, teman-teman dekat mereka sendiri, kemampuan mereka untuk menatap mata orang, mengucap selamat pagi, apa kabar semuanya, ya belajar ya inilah kepercayaan diri dan mengembangkan kepribadiannya untuk bagaimana bersikap di depan orang banyak atau berjalan. Kadang-kadang kan orang Indonesia kalau gitu kan, bagaimana dengan dia harus latihan berjalan dengan percaya diri. Selamat siang semuanya, saya baru belajar main gitar 6 bulan, tapi saya mencoba untuk membawakan ini, mudah-mudahan saya bisa memberikan sesuatu kepada penonton ya. Itu yang ingin saya terapkan kepada mereka. Jadi kalau mereka udah punya kepercayaan diri, akhirnya mereka akan lebih tertarik untuk belajar musik itu sendiri gitu. Niki, pemain keyboardnya Niki, Gede Yudhistira, yang mengaransemen lagu Niki. Niki, Nak Cenek Niki, pemain drum Niki, juga ikut mengaransemen lagu Niki. Kanaya. Niki, pemain bassnya Niki, benahnya umur 9 tahun, cuma bongsor. Krishna. Dan tiang sendiri Halilintar. Salah satu tujuan saya bikin sekolah musik ini kan karena untuk membangun kesempatan, membuat kesempatan kepada orang. Di sini saya banyak mengajak tamat-tamatan isi, baik yang dari Jogja atau segala macam, pindah ke Bali. Saya
kasih mereka pekerjaan. Jadi istilahnya bahwa kita bisa make a living, tidak hanya kerja kantoran atau tidak hanya kerja lapangan, tapi juga bisa jadi guru musik, juga bisa make it gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi yang belum tercapai ya ini cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya lagi di Indonesia belum ini. Lagi merintis seperti itu yang ini. Sementara ini kan kita tuh harus mengikuti ini akan bagaimana nih setelah vaksin ini. Akan seperti apa metode edukasi, kan kita belum tahu. Nggak ada yang tahu, belum ada yang tahu. Bukan untuk kelas SD, TK, SMP aja belum tahu seperti apa nanti formulanya, kan belum tahu kan. Mudah-mudahan bisa kembali normal istilahnya. Jadi bisa lebih cepat saya mengejar mimpi yang belum kesampaian. Kalau saya menggambarkan saya hari ini dalam musik jazz, lebih kepada ini ya, mood ya, pengen menarik orang untuk mengikuti saya. Mengikuti saya itu istilahnya bukan menghibur orang ya. Walaupun dari satu sisi saya ingin membuat suatu karya atau musik yang menghibur orang, bikin orang, ini enak segala macam. Tapi satu sisi kalau sekarang itu istilahnya kita menikmati suatu lukisan abstrak. Kita ingin orang yang lihat itu untuk belajar, ini apa ya maksud garis ini ya? Kenapa dia ada ide untuk menggabungkan warna seperti ini ya? Saya mau dibawa kemana dengan imajinasinya dia? Kalau menggambarkan saya seperti sekarang itu ya seperti itu. Yang misalnya saya akan kasih contoh dalam musik ya. Kita mainkan lagu yang Anda tahu misalnya, yang Anda tahu. Jadi kalau kayak gitu, orang kan, kalau orang yang tidak mau terima, apaan sih itu temponya berantakan, gak enak didengar. Kalau kita orang awam yang tidak mau misalnya, sama kalau kita lewat apa sih digambar coret-coret gak jelas gitu, mending gue lihat lukisan cewek cantik gitu kan. Nah, tapi kalau kayak gini, yang nonton kan jadi berpikir, itu lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Sengaja aku jadi orang beribadah sih, oh kesana dia, kesana interpretasinya, nah, lebih kepada gitu. Jadi orang sekarang terserah mau ikut mikir apa enggak, kalau nggak usah, kalau nggak mau ikut mikir ya udah di skip aja, gitu, skip ad aja gitu. Gitu kalau kita ngomongin sekarang, karena saya bilang itu kan, jadi apapun, jadi musisi kan ingin mengekspresikan apa yang ada saat ini. Nah, kalau kita jazz kan gitu, apa yang nanti sore saya main lagu ini beda aja, bisa aja gitu kan. Jadi ekspresi ada itu, nah itulah yang ini. Jadi kalau orang misalnya lihat saya main saat ini, mungkin moodnya sekarang ini senang begitu gitu loh. Lihat saya ngamuk di panggung misalnya, mainnya ngegas, mungkin dia moodnya seperti itu, bukan berarti dia selalu begitu. Momen yang ada itu adalah ekspresinya saat itu gitu loh. Jadi orang tidak bisa menjudge kalau mesti jazz seperti saya itu, wah pahlawan ruwet tuh mainnya.
gak enak, nah, pusing aku, mending aku nonton Topati atau gitu kan, bisa aja gitu. Tapi kan orang kalau mau menjudge seperti itu harus lihat di sisi yang lain. Mungkin kalau ketemunya di waktu yang berbeda, kasihan. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Nah, kalau orang pertama kali lihat saya kayak gitu, Balawan tuh enak kok. Enak, lagu-lagunya soft, enak, bikin ngantuk, bikin tidur, enak, aku suka gitu. Sekarang orang yang pertama kali lihat tuh pas gimana dilihat. Nah, itu yang membedakan. Jadi kita tidak bisa menjudge sesuatu itu, kita lihat pertama. Kita harus, kalau mau mengenal orang lebih dalam, cari tahu dia di Google. Ya, seperti itu sih, jadi kita tidak bisa. Sekarang makanya kan ada istilah, kita akan lebih dihargai kalau kita berada di lingkungan yang tepat gitu loh. Saya nggak suka ikan koi, adik saya suka, dia jual 40 juta, apa nih? Lowongan gurami udah digoreng gitu macam, dia 40 juta. Tapi dia jual ke orang yang pencinta koi 55 juta laku gitu loh. Jadi kan kita harus berada di lingkungan yang tepat, di mana ini gitu. Makanya saya kalau misalnya sekarang disuruh pentas, diundang di pensi misalnya kemarin 2 tahun lalu kan saya diundang di SMA 34 Jakarta. Saya lagunya Bruno Mars lagunya siapa namanya? Bruno Mars, I don't wanna believe in Allah. Pokoknya lagu-lagu anak-anak ABG gitu. Saya nggak mau main di pensi SMA 34 dibilang makhluk angkasa luar yang aneh di sana gitu loh. Saya nggak mau memberi image walaupun saya bisa gitu kan. Saya pingin, Balawan itu keren ternyata gitu loh. Padahal habis itu dia lihat subscribe YouTube channel saya, lihat yang gambar yang nyakca itu, wah kok gini ya. Itu lain lagi gitu. Tapi seperti itu, kita harus bisa menyesuaikan di mana siapa yang nonton, di mana gitu. Mungkin ya untuk orang yang lebih profesional dari saya, Balawan itu standar, biasa-biasa, gak ada apa-apanya, bisa aja gitu. Cara pandang orang-orang itu kan tergantung dari referensi orang. Kalau referensi orang yang berat-berat, ngelihat saya main ya biasa aja kayak anak SD mungkin gitu kan. Tapi kalau orang yang benar-benar belajar gitar, main lah, belajar kayak gitu, lihat sama, wah dewa gitar nggak ada yang bisa gitu ya, bisa aja gitu kan, tergantung gimana kita tampil gitu.